surat Atin ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi gunung Sinai. 3. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4. Sungguh kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapatkan pahala yang berlipat, yang tidak ada putus-putusnya. 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan adanya hari pembalasan setelah datang? Bukankah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerita yang bertema penyebaran Islam di Pulau Jawa. Adapun saya akan mengambil judul Sunan Kalijaga. yang keras lagi. Karena beliau merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berperan dalam agama Islam. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berperan dalam agama Islam. Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berperan dalam agama Islam. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyam atau Raden Said. Beliau adalah anak Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wirapita. Raden Said dikenal suka menolong rakyat-rakyat miskin. Alkisah, pada suatu hari terjadilah musim paceklik di mana banyak rakyat-rakyat miskin yang kelaparan. Raden Said pun berinisiatif untuk mencuri bahan makanan di gudang istana Ayahanda dan memberikan kepada rakyat-rakyat miskin. Hingga suatu hari, beliau ketahuan dan dibawa ke hadapan Ayahanda. Raden Said, mengapa kau mencuri? Memalukan saja. Maafkan saya Ayahanda, hamba mencuri hanya untuk rakyat-rakyat miskin yang kelaparan. Kasihan mereka sudah beberapa hari tidak makan. Tetap saja kamu harus dihukum cambuk. Prajurit, cambuk dia. Ulangi, suaranya gede kayak. Tetap saja kamu harus dihukum. Tetap saja kamu harus dihukum cambuk. Prajurit, cambuk dia. Tetapi setelah dicambuk, beliau tetap melakukan aksinya. Hingga suatu hari bertemu dengan seseorang yang memakai jubah putih dan membawa tongkat. Seakan-akan tongkat itu terbuat dari emas. Raden Said pun segera mengambil dari tangan orang tersebut hingga orang tersebut jatuh tersungkur. Aduh, apa yang Tuhan lakukan? Maafkan saya kira tongkatmu ini terbuat dari emas. Ternyata cuma tongkat biasa. Ini tongkatmu aku kembalikan. Sudah, jangan menangis. Bukan tongkat ini yang saya tangisi. Tetapi aku sudah berbuat dosa kepada rumput yang tersebut saat aku jatuh tadi. Alah, cuma beberapa helai rumput saja. kurang panjang. Allah, paling beberapa rumput. Cuma beberapa rumput. Alah, cuma beberapa helai rumput saja kamu merasa berdosa. Sudah, jangan merasa berdosa. Memang berdosa karena aku
sabunnya tanpa sebuah kebutuhan. Bila untuk makan ternak itu tak apa, tapi bila untuk disia-siakan itu sungguh sebuah dosa. Lagi pula perbuatanmu selama ini ibarat mencuci pakaian dengan air kecing dan tidak akan mengubahnya. Justru malah menambah kotor dan bau pakaian itu. Kalau kau binatang, ini aku kasih. Gini aja, kalau kamu binatang, nih aku kasih gitu Jal. Kalau kau binatang, nih aku kasih. Hmm. Raden Said pun semakin terpukau dengan keempat orang yang memakai jubah putih tersebut. Yang tak lain beliau adalah Kanjeng Sunan Bonang. Raden Said pun berinisiatif untuk berguru kepada beliau, karena yang tak lain beliau adalah Kanjeng Sunan Bonang. Yang kalian adalah Sunan. Ya. Raden Said pun semakin terpukau dengan orang yang memakai jubah putih. Yang tak lain beliau adalah Kanjeng Sunan Bonang. Raden Said pun berinisiatif untuk berguru kepada beliau. Sebagai syaratnya, Raden Said harus menjaga tongkat yang ditancapkan di bibir kayu selama 3 tahun berturut-turut. Waktu berlalu, hari demi hari berganti. Tubuh Raden Said pun dipenuhi dengan rumput-rumput liar. Karena pilihannya, Raden Said itu mendapat gelar Sunan Kalijaga dan dianggap menjadi anggota Wali Songo Sebagai penyebar dakwah Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Teman-teman, itulah cerita yang saya sampaikan. Ya. Hikmah dari cerita itu bahwa kita kalau ingin belum ya udah saya itu cerita gitu. Itu cerita yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wassalam. Udaranya panas dan juga lembab. Karena saya memberi salam, jangan lupa ya hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya di sini sajikan ceramah Islami. Mari bersama kita nikmati. Perkenalkanlah saya Nia Fitriani. Untuk berdiri di sini akan memberikan satu tema menarik yang ingin mengerti lebih. Mari kita simak Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala shola asyamsu wa murubiha wa sholatu wa salamu ala rasulillahi wa bisidqi wa wafa amaba. Langsung Dewan Juri. Dewan juri yang saya hormati. Wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerita yang bertema penyebaran Agama Islam. penyebaran agama Islam yang bertema penyebaran Islam di Pulau Jawa. Adapun saya akan mengambil judul Sunan Kalijaga karena beliau adalah salah satu tokoh Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berperan dalam agama Islam. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyam atau Raden Syahid.
Beliau adalah salah satu anak Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wiranta. Raden Syahid dikenal dan suka menolong rakyat-rakyat miskin yang kelaparan. Alkisah, pada suatu hari terjadilah musim paceklik, di mana banyak rakyat-rakyat miskin yang kelaparan. Sehingga Raden Syahid pun berinisiatif untuk mencuri bahan makanan di gudang istana ayahanda dan memberikannya kepada rakyat-rakyat miskin yang kelaparan. Sehingga suatu hari terjadilah suatu lanjut. ketika Lanjut. ketahuan dan dibawa ke hadapan ayahanda. Ayahanda berkata, "Raden Syahid, mengapa kau mencuri? Memalukan saja." Raden Syahid kembali menjawab, "Mohon maafkan hamba ayahanda. Hamba mencuri hanya untuk rakyat miskin yang kelaparan. Kasihan mereka, sudah berhari-hari tidak." Ayahanda kembali menjawab, "Tetap saja kamu harus dihukum cambuk, prajurit cambuk dia." Tetapi setelah dicambuk, beliau tetap melakukan aksinya hingga suatu hari bertemu dengan seseorang yang memakai jubah putih dan membawa tongkat, seakan-akan tongkat itu terbuat dari emas. Kemudian Raden Syahid pun mengambilnya dari tangan orang tersebut dan menyebabkan orang tersebut jatuh dari sumur. Jatuh ke sini, apa ke sini? Ya kamu ke sana. Sini. Apa tadi juga? Aduh, apa yang Tuhan lakukan? Raden Syahid pun menjawab, "Maafkan saya kira tongkatmu ini terbuat dari emas. Ternyata cuma tongkat biasa. Ini tongkatmu, aku kembalikan. Sudah, jangan menangis." Ini tongkatmu, aku kembalikan. Sadis itu. Oke. Orang yang memakai jubah putih tersebut pun kembali menjawab, Bukan tongkat ini ya, tetapi aku sudah rumput-rumput yang tercabut suatu angin." Raden Syahid pun kembali menjawab, "Alah, cuma beberapa helai rumput saja, kau merasa berdosa. Sudah, tidak usah merasa berdosa." Orang yang memakai jubah putih tersebut kembali menjawab, Memang berdosa. Karena aku mencabutnya tanpa sebab. Bila untuk makanan ternak itu tidak, tetapi bila untuk sia-siaan itu sangat. Lagi pula perbuatanmu selama ini ibaratkan mencuci pakaian air kotor menggunakan air kecil dan tidak akan berubah. Justru malah menambah kotor dan bau. Bila kau Raden Syahid semakin berubah terbuka dengan tongkat orang yang memakai jubah putih tersebut. Yang tak lain, beliau adalah Kanjeng Sunan Bonang. Dan muncullah inisiatif untuk berburu kepada beliau. Tetapi sebagai syaratnya, Raden Syahid disuruh menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali selama 3 tahun berturut-turut. Ngerti gini, Bu? Waktu berlalu, hari demi hari. Tumbuh Raden Syahid pun ditunggu oleh rumput-rumput. Karena pilihannya, ia mendapatkan gelar Sunan Kalijaga dan dianggap menjadi anggota Wali Songo. Karena sebagai penyebar dakwah Islam di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Teman-teman, itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Dari cerita tadi, kita bisa ambil banyak. Untuk mencapai suatu tujuan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dan kita harus menjaga suatu amanah. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.